Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok admin Makwin. Di sini kami akan mempresentasikan proyek data logger. Baiklah, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama ada Jody, kedua ada Mardena, saya sendiri, dan ketiga ada Terry. Lanjut ke tujuan proyek ini. Tujuan proyek ini adalah pertama mengembangkan sistem data logger untuk mencatat data sensor secara real time. Kedua, menyimpan data di micro SD. Ketiga, menampilkan data real time menggunakan OLED. Ringkasan proyek. Proyek kami ini adalah sistem data logger berbasis IoT yang menggunakan sensor HTU21D untuk membaca suhu dan kelembapan. Data yang diukur disimpan menggunakan micro SD lalu ditampilkan pada OLED sehingga mudah dimonitor. Lanjut ke komponen yang kami gunakan. Pertama itu ada ESP32. ESP32 ini adalah microcontroller untuk pengolahan data. ESP32 ini berperan sebagai otak sistem yang dimana dia itu bisa mengolah data, terus mengendalikan komponen, lalu menyediakan koneksi, terus sama menjalankan program. Lanjut yang kedua ada sensor HTU21D. Ini adalah sensor suhu dan kelembapan. Terus ada RFIC untuk pencatatan waktu. Lalu ada OLED untuk menampilkan data dan ada micro SD modul untuk penyimpanan data. Ini adalah skematik rangkaian kelompok kami. Coba kita zoom ya teman-teman. Pada bagian ini untuk model micro SD, terus ini ESP32 nya, lanjut ke ini power supply, terus ini buat sensor suhu, terus ini OLED, terus ini FPC, dan di bagian bawah ini buat pin digital sama analog. Ini power supply, terus ini baiklah teman-teman, di sini kalian bisa lihat skematik rangkaian kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Saya Ferry Zakri Ramadan dengan NIM akhir 71. Di sini saya akan menjelaskan alur sistem dan juga penjelasan rangkaian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian data logger yang kami buat. Ini tampilan luarnya. Jadi di sini kami menggunakan dual supply baterai. Kami menggunakan sensor I2C HTU21D yang bertujuan untuk membaca suhu dan kelembapan udara, dan juga OLED I2C yang bertujuan untuk menampilkan waktu nyata dan juga suhu dan juga humidity. Jadi di sini kami menggunakan RTC DS3231. Baiklah, jadi di sini kami menggunakan micro SD SPI yang bertujuan untuk menyimpan data, dan juga di sini kami menggunakan SD card 8 GB. Mengapa di sini kami taruh laban? Supaya tidak bersentuhan langsung sama ESP, karena kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti short. Baiklah, di sini kami menggunakan dua buah baterai vape, yang mana positif baterai terhubung ke saklar dan satunya lagi terhubung ke supply yang berada di bawah PCB. Sama juga seperti yang negatif baterai terhubung ke supply yang berada di bawah. Baiklah, di sini kami menggunakan sensor
HTU21D yang mana memiliki 4 pin, yaitu GND, 3P3 dan juga STL SDA, yang mana STL itu berada di pin 21, SDA berada di pin 22. Sama juga OLED di sini ada GND, VCC, SCL dan SDA. Sama SCL-nya 21 dan SDA-nya 22. Dan di sini kami menggunakan RTC DS3231, yang mana di sini ada GND, VCC, SCL-nya berada di pin 21, SDA-nya berada di pin 22. Jadi di sini kami menggunakan micro SD SPI yang memiliki 6 buah pin. MISO-nya berada di pin 19 dan MOSI-nya berada di pin 23. Dan SCK-nya berada di pin 18. Terakhir CS-nya itu berada di pin 5. Ya baik, saya Jody Anugrah. Sini saya akan menjelaskan tentang program. Ini adalah program kami, yang dimana kami menggunakan sensor HTU21. Nah, dari baris 1 sampai 11 ini, 1 sampai 6 itu adalah library-nya. Di sini ada untuk I2C, untuk grafis OLED, untuk kontrol OLED, dan untuk sensor kami yang kami gunakan HTU21D. Ini ada untuk RTC dan microSD. Kami menggunakan OLED dengan lebar 158 dan tinggi 64. Nah, pada baris 19 void fade-in cons ini untuk membuat fade-in pada teks. Nah, fade-in pada teksnya bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini untuk ya seperti biasa untuk display kursor, printf, dan ini untuk menampilkan teksnya. Nah, di sini ada fungsi untuk membuat efek slide dari kanan. Nah, ini berhitung posisi X agar teks berada di tengah ini. Ya, karena kami menggunakan 19864, kami menggunakan 6 dan 2. For X screen wide, X sama dengan X lebih besar dari target X sama dengan 4. Ini adalah untuk loop untuk memindahkan teks dari kanan ke kiri. Nah, teks yang kami pindahkan adalah HTU21D. Nanti bisa dilihat pada ini. Nih, void bound text. Ini kami gunakan untuk apa namanya? Bisa dilihatlah pada ini. Nah, itu jadi gunanya untuk bouncing kayak kalau pernah lihat DVD zaman dulu yang mantul. Nah, kami buat seperti itu, tapi kami bisa buat dari bawah ke atas ke atas gitu aja. Nih, pada sampai batas pantulan dia nggak ke atas, nanti batas pantulan ke bawah dengan ke atas lagi. Nah, void show intro ini saya membuat void show intro ini untuk intro animasi. Ini animasi untuk membuat persegi yang dia membesar, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini untuk perseginya, ini untuk memperbarui tampilan OLED. Kenapa saya pakai delay seperti yang saya buat komentarnya, untuk membuat efeknya lebih halus. Jadi dia membesarnya itu lebih halus, enggak tuk. Nah, tapi dia gitu. Nah, fade in, welcome to, ya ini untuk tambahkan welcome to itu. Ini untuk HTU-nya, ini untuk data loggernya. Ini yang bouncing tadi, HTU21 yang nge-slide, welcome to yang tadi. Nah, habis saya clear display lagi. Ini untuk ngatur teks, untuk ngatur besar teksnya, ya seperti biasa. Saya pakai warna putih ya semuanya. Nah, ini untuk menampilkan nama tim. Nah, yang di sini bisa dilihat dia akan menampilkan satu persatu hurufnya seperti ini. Oke. Ya, seperti biasa ini untuk menampilkan ini untuk menampilkan karakter satu persatu. Ya, tuk kayak yang tadi bisa dilihat. Delaynya ya saya pakai delay ini untuk efek yang lebih halus. Ya, pakai kalau mau efek yang lebih bagus ya pakai delay aja. Atau kalau mau berapa lama juga tetap pakai delay. Nah, ini constar tim info ini adalah saya buat untuk array 2 dimensi untuk menampilkan informasi tim. Ya, jadi misalnya nama saya Jody Anugrah, ini di bawah. Nah, kalau mau buatnya jadinya kayak gini. Tapi ini kalau saya pisah,
nanti jadinya nama saya baru name. Nah ini kan sama-sama, ini nama-nama tim saya. Nah ini untuk menampilkan informasi timnya, ini looknya. Kalau ingin dipakai bisa dipakai. Nah for display error ini untuk menampilkan kalau misalnya ada komponen kami yang error, misalnya SD card error atau apa. Kalau mau dilihat bisa lihat seperti ini. Oke, kita masuk ke void setup. Nah void setup ini kami menggunakan syarat begin syarat 115200. Nah while begin ini untuk memulai komunikasi I2C. Jangan lupa ini di atas ya. Ini untuk OLED, untuk memeriksa inisialisasi OLED. Nah kalau OLED nggak ada, OLED error. Nah, misalnya OLEDnya violet gitu, OLED error. Sebenarnya ini tidak berfungsi ya, karena kalau OLEDnya error ya OLEDnya pasti nggak usah tampil. Nah di sini if ini untuk RTC, untuk memeriksa RTC-nya. Nah kalau RTC error ini akan nampil di OLED, saya nampil di serial monitor juga. Nah ini RTC loss power, ini mengaturnya. Ini HTU Beijing, ini untuk sensor kami, untuk pokoknya frame error lah ini. Void loop, nah kita masuk ke void loop, that time RTC now. Nah ini kenapa saya pakai RTC-nya di atas, karena biar waktunya valid untuk membaca RTC-nya. Jadi saya menggunakan chart time string buffer untuk menyimpan string waktu. Ini format yang kami gunakan, yang saya gunakan. Nanti bisa dilihat pada tampilan OLED-nya. Ya ini float temperatur, float humidity ini ya untuk membaca temperatur dan kelembaban dari sensor suhu. Nah ini float temperatur dan float humidity ini untuk membaca sensor suhu, ini untuk membaca temperatur, ini untuk membaca humidity. Kenapa bagi float? Karena kami ada koma-komanya. Jika untuk memeriksa temperatur membaca suhu valid, ini nilai tidak validnya kami menaruh minus 99, ini nilai tidak valid. Ini juga nilai tidak valid. Ini untuk print di serial monitor seperti biasa. Ini 176 ini kode untuk simbol derajat ya teman-teman. Itulah paham ya. Di displaynya yang kami tampilkan. Oke, nanti bisa dilihat saja. Nah kita masuk ke data file codingan SD card kami. Ini SD card kami menggunakan nama HTU21D TXT. Jangan lupa ya, TXT ditulis, karena pengalaman kami TXT tidak ditulis tidak bisa membuka filenya. Ini adalah ininya untuk time string, untuk format data file kami bisa dilihat nanti. Oke, ini untuk apa? Untuk menulis simbol derajat ke file ini. Ini ya seperti biasa. Kami mengambil waktu itu per detik. Selama kurang lebih 3-4 hari kami mengambil waktu. Kami mendapatkan data sekitar 4,5 juta sekian-sekian. Nah, mungkin segitu saja dari programnya. Lanjut lagi ke teman saya. Oke. Sekarang jam 4:41 sudah mati penggantian baterai.
Baiklah teman-teman, hasil pengujian menunjukkan data bekerja dengan baik dan akurat. Jika ada pertanyaan, bisa ditanya di kolom komentar atau bisa tanya langsung sama kami. Sekian presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.